Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Nisa. Di video sebelumnya aku pernah buat tutorial bagaimana cara membuat pola keras tali berdiri. Nah, kalau untuk video tutorial sekarang, aku akan buat yang pola kerah pasang rebah. Maksud dari rebah sendiri itu apa sih? Jadi kalau pola kerah rebah itu polanya berada di sepanjang bahu, jadi dia nggak ada yang nempel di leher kayak gini, dia nempelnya di sepanjang bahu. Nah, sebelum kita buat polanya, kita biasakan untuk membuat analisis gambarnya kira-kira seperti ini hasil gambar atau analisis dari pola kerah pasang rebah sendiri. Jadi dia berada di sepanjang bahu. Untuk bagian belakangnya juga seperti ini. Dan tidak lupa ada bagian kupnat di bagian sisi dan bagian pinggang. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung ke tutorialnya. Untuk membuat pola kerah pasang rebah, kalian bisa siapkan pola dasar busana khusus wanita. Ini udah ada yang bagian muka dan bagian belakang. Untuk pembuatan pola kali ini aku pakai yang ukuran skala 1/4. Bisa disiapin skalanya. Untuk langkah pertama, kalian bisa ciplak si pola yang udah kalian punya, atau kalau misalkan kalian belum punya polanya, kalian bisa buat dulu dari awal di kertas kosong kayak gini. Nah, untuk bagaimana cara buat pola dasar, di videoku yang kedua itu aku pernah buat pola tutorial bagaimana cara membuat pola dasar. Kalian bisa lihat di situ. Tapi berhubung karena aku udah punya, jadi langsung aku jiplak aja di kertas kosong. Sini kita jiplak. Dan setelah kalian buat si pola dasarnya, kalian jangan lupa untuk pindahkan lipit kupnya yang dari bahu ke bagian sisi. Jadi dia akan terbuka di bagian sini. Dan kalau analisis gambar kayak gimana, jadinya seperti ini. Nanti akan ada lipatan di daerah sisi sebelah sini. Jangan lupa kupnat bagian pinggang. Setelah selesai kita jiplak, kita buat lidah, tempatnya lidah. Lidah itu untuk tempat taruh kancing. Untuk lidah sendiri, kita hitung juga sesuai lebar kancing yang akan kita pakai. Untuk membuat si kerah pasang rebah ini, kalian dari sini ke sini itu ke dalam kita beri 2 cm. Boleh 2 cm atau 1,5 cm, tetapi kurangnya harus segitu, nggak boleh kurang ataupun nggak boleh lebih. Kita bisa pakai skala. Aku pakai yang 2 cm. Yang di sini juga 2 cm. Buatnya jangan di sini, tapi di tempat setelah lidah di sini.
Lalu kita sambungkan. Setelah itu ancang-ancang aja kita buat seperempatnya buat garis patah kerah. Kan ini kan garis leher. Bentar, ini garis leher. Nah, garis patah kerah itu di mana tempatnya? Garis patah kerah adalah di sini. Jadi dalam leher ke bawah ada pertemuan yang runcing ini adalah garis patah kerah. Nah, garis patah kerah kita bisa pakai yang 1/4, ukurannya 1/4. 1/4 dari mana? Jadi kan ini dari bagian yang atas kupnat ini, kira-kira setengah kan di sini. Nah, kita bagi lagi jadi 1/4. Nah, letaknya kira-kira ada di sini untuk garis patah kerah. Kalau yang tali berdiri kemarin, video kemarin aku buat untuk kerahnya selebar setengah panjang bahu. Kalau ini enggak. Kita sisakan segini. Baru kita sambungkan ke titik yang ini tadi, yang 1/4. Nah, sekarang kita ambil pola bagian belakang. Nah, kita tumpuk pola belakang sama pola depan kayak gini, dan kita keluarkan 1,5 cm, 1,5. Nah, untuk pola belakang sama juga. Kalau yang tadi depan kita beri 2 cm ke dalam, maka yang pola belakang juga harus sama. Kalau 1,5 ya belakang 1,5, kalau yang depan 2 cm, maka yang belakang juga 2 cm. Kira di sini kita ciplak. Setelah itu untuk lebar kerah bagian belakang sendiri aku mau pakai yang ukuran 10 cm. Bisa dikira-kira aja, yang penting sesuai sama si panjang lebar yang bagian muka. Setelah itu barulah kita sambungkan ke sini, bagian bahu. Nah, karena di contoh analisisnya ini ada bagian yang kayak gini nih. Ini caranya kita buat kira-kira di sini, beri garis. Nah, ini kan bagian kanan. Kalau misalkan kita cerminkan sebelah kiri, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi udah benar untuk bagian polanya. Sebenarnya ini udah selesai, tapi untuk memudahkan saat kita membuat pola di kain, biar kita bisa baca pola, kita bisa beri warna. Yang jelas untuk bagian muka kita bisa pakai warna merah. Dan yang membedakan si pola kerah pasang rebah sama yang pola tali berdiri, jadi kalau untuk pasang rebah dia kalau diperhatikan di bagian pola bagian belakang itu dia nggak ada sambungan. Sementara kalau yang tali berdiri yang video kemarin aku buat ada sambungan. Nah, itu yang membedakan dari pola pasang rebah sama yang berdiri. Ini kita warnain. Ini kan yang bagian pola
depan. Nah, tujuannya diberi warna apa sih? Yaitu untuk membedakan mana pola bagian depan dan pola bagian belakang. Karena di bagian belakang kita beri warna biru. Dan di sini kita buat garis titik, garis titik. Apa sih maksud dari garis titik, garis titik? Maksudnya adalah itu kalau kita baca pola itu tuh dia sambungan kain, jadi nggak ada potongan, nggak ada sambungan jahitan. Jadi kalau misalkan ketemu tanda garis titik itu maksudnya dia sambungan kain. Sama yang seperti aku bilang sebelumnya, kalau untuk pasang rebah dia nggak ada sambungan kayak gini. Setelah itu kalian bisa beri warna yang lainnya juga untuk pola bagian muka, bagian dasarnya. Bagian kupnat, panjang muka, kupnat pinggang, lidah, dan leher. Oke, selesailah pola kerah yang pasang rebah. Sekian dari aku, semoga tutorial pola kerah pasang rebahnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.